Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema emang situ panitia surga, masya Allah, jamaah, masya Allah hari ini kita sedang belajar bersama-sama, ada Ustadz Maulana, ada Habib Nabil, ada Habib Syaugi yang masya Allah mengingatkan saya, apalagi saya tuh masih awam banget lagi belajar gitu ya. Nah, ini banyak sekali nih pembahasan yang memang namanya manusia dalam proses mau menuju ke arah yang lebih baik perlu diingatkan, perlu ilmunya. Makanya Habib Syaugi, maaf ya tadi ya saya ngajak, saya tuh pengen tahu kedekatan tanda-tanya manusia dengan Allah itu apa sih? Soalnya ada yang bilang juga ada tanda di sini hitam gitu. Tapi Habib, kalau misalnya ada manusia atau misalnya orang gitu ya udah merasa dirinya tuh udah deket banget sama Allah gitu ya, udah melakukan segala amal ibadah yang disunahkan, diwajibkan, sering ke masjid misalnya setiap hari gitu. Tapi bener nggak sih orang yang memang dirinya merasa dekat sama Allah justru itu katanya malah bisa kena penyakit hati. Nah ini yang maksudnya gimana nih? Kita jadi bingung juga nih, merasa deket kok bisa takut juga terkena penyakit hati. Nah ini mohon penjelasannya. Tafadhol, silakan. Mari Ustaz Maulana. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyirna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah amma ba'd. Jika kita mungkin pernah bertemu dengan seseorang yang dia ngerasa kayak dirinya udah deket sama Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa dirinya udah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang disalah-salahin orang-orang yang nggak sejalan dengan dirinya. Yang masuk dalam golongannya ahlu surga, yang nggak ngikut dengan rombongan saya masuk neraka. Yang bahaya kayak begitu. Surga, neraka bukan sekedar patokannya itu bukan sekedar dilihat ketika orang sholat di masjid, sholat berjamaah. Emang benar itu perbuatan-perbuatan yang luar biasa, baik emang itu kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi jika perginya kita ke masjid, di dalam hati kita ada merasa lebih afdol daripada yang lainnya, hati-hati. Itu penyakit hati itu. Yang penyakit kalau udah menjangkit tubuh kita, seluruh tubuh bakal ngerasa sakitnya. Sebagaimana dijelaskan tuh, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasada kullu, wa idza fasadat fasadat jasada kullu. Ala wahya al-qalb. Di dalam diri kita ada yang namanya segumpal daging. Kalau baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau buruk, buruk seluruh tubuhnya. Apa itu? Hati. Makanya hati-hati dengan hati. Jangan merasa diri kita udah lebih baik daripada yang lainnya. Karena kita nggak tahu. Mungkin di saat kita berbuat baik, tapi di dalam diri kita ada merasa sombong, merasa. Karena di saat kita merasa diri kita lebih afdol, kita udah pergi ke masjid, kita udah ngerjain sholat berjamaah, kita udah mengerjain hak Allah Subhanahu wa taala, kita udah ngerasa. Mereka orang-orang soleh tuh, mereka berkata apa? Kalau misalkan ada satu saya dapat bocoran bahwa amal baik saya, ibadah saya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada di antara mereka bilang kayak begitu tuh, satu aja saya tahu dapat bocoran nih amal ibadah saya diterima Allah Subhanahu wa taala, saya bakal traktir satu kampung. Karena di antara kita nggak ada yang tahu dari sekian banyak amal kita, perbuatan kita, ibadah kita yang kita lakukan, kita nggak tahu apakah diterima sama Allah Subhanahu wa taala apa enggak. Kita ini lemah, yang gampang kesinggungan, yang gampang baperan, yang masih suka emosian, yang masih suka ini, yang masih suka itu. Jangan GR banget jadi orang, nyangka orang semua pada suka sama kita. Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia, yang paling baik, yang akhlaknya paling mulia, yang paling ganteng lagi. Banyak orang yang nggak demenin. Dan Nabi Muhammad ketika ngelihat ada orang-orang berbuat maksiat, ketika udah diajak sama Nabi, kemudian itu orang tetap tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi, Nabi Muhammad nggak maksa. Nabi Muhammad nggak terus ngata-ngatain dia, tapi Nabi Muhammad terus merangkulnya dia dan mendoakannya dia. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa.
Jadi kita harus terus berdoa sama Allah ya. Jadi jangan merasa dekat, tapi tetap berikhtiar ya. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongannya dan dipertemukan di surganya Allah nanti. Amin, amin ya Allah. Amin. Masya Allah, baik jamaah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Habib Nabil. Habib, apa jangan bertanya Habib Nabil. Seluruh umat Islam, umat Muslim yang ada di seluruh dunia pasti mendambakan nanti di akhirat kelak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi kan Ustaz Maulana sudah menceritakan ada satu kisah, katanya ada, mohon maaf, seorang pelacur gitu bisa masuk surga karena dalam perjalanan menuju taubat dan memberikan minum kepada seekor anjing. Nah ini katanya ada juga nih kisah lainnya, ada seseorang bisa masuk surga disebabkan karena lalat nih. Masya Allah, ini unik, tapi mohon penjelasan lebih lengkapnya Habib. Fadol. Bukan manusia. Izin Habib Syauqi. Oh lalat. Iya. Izin Ustaz Maulana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kata-kata yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Kata mereka begini, ini pegangan buat kita. Laisa al-kabair bit-taubati wal istighfar. Wa laisa as-saghair bi at-taqlili wal istimrar. Ya, jadi kalau dimaknai dengan bahasa kita, tidak ada yang namanya dosa besar sesungguhnya kalau kita segera taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang namanya dosa kecil sebenarnya hakikatnya kalau kita mengecilkan, meremehkan dosa itu dan istimrar atau kita terus-menerus melakukannya sehingga dia jadi besar. Nah, kaitan dengan hadis tadi dikatakan ya di hadis yang sahih ya dikatakan bahwa kata baginda Rasul SAW, dakhala rajulun, ya, dakhala al-jannata rajulun fi dubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dubabin. Ada dua orang laki-laki, satu masuk surga karena seekor lalat, yang kedua masuk neraka karena seekor lalat. Jadi ada dua macam itu, Mas Mikdad. Lalu kaifa dzaka ya Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana bisa terjadi begitu ya Rasulullah? Maka kata baginda Rasul SAW, datang seorang itu, dia lewat di satu kaum penyembah berhala yang tidak boleh orang lewat di situ kecuali melakukan sesembahan, gitu ya. Lalu kemudian kaum itu berkata, qarib, ya, lakukan sesembahan buat berhala kami, kalau enggak kamu enggak boleh lewat. Orang itu terus dia bilang, katanya, ma'ana li uqarrib, ya, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya persembahkan, gitu. Nggak bawa binatang, nggak ada binatang di sekitar situ. Lalu kata kaum itu, qarib wa in kana dzubabah, jadi lakukan persembahan walaupun seekor lalat. Orang itu, lalat kecil, ya, dia kasih lalat, terus fakhala sabilahu fadakhalan nar. Kata baginda Rasul SAW, dia bisa lewat tapi dia masuk neraka karena dia nganggap kecil itu tadi. Kemudian yang satu lagi, begitu juga suruh persembahan. Ma'ana li uqarrib illa lillah. Saya tidak akan persembahkan sekecil apapun kecuali hanya kepada Allah. Maka fadaraba unuqahu fadakhalal jannah. Ya, maka dipotong lehernya sama kaum itu, dia masuk surga. Kembali ke masalah ini adalah jangan ngecilin dosa. Ya, tadi Ustaz Maulana sampaikan, ya, pahala itu jangan dikecilkan, dosa jangan dikecilkan. Kenapa? Tadi dikatakan ada seorang wanita pelacur bisa masuk surga. Ya, karena dia memberi minum seekor anjing. Bukan anjingnya, tuh seorang pada miara anjing, itu masuk surga perempuan itu aja. Bukan itu. Tapi rahmah kita dalam hati, sehingga anjing itu kehausan, lalu kemudian dikasih minum, itu yang Allah ridho. Dalam hadis lain juga dikatakan, Sahih Bukhari juga, ada seorang wanita yang masuk, ahli ibadah, masuk neraka karena kucing. Kan bukan karena kucingnya, tuh seorang pada miara kucing supaya masuk surga, bukan itu, ya. Tapi karena tadi wanita itu ahli ibadah, dia ikat kucing, lalu kemudian nggak dikasih makan, kucing itu nggak bisa makan apa-apa, akhirnya kemudian meninggal. Jadi sekali lagi, jangan kita anggap kecil dosa, karena itu berbahaya. Padahal cuma seekor lalat. Masya Allah. Tapi ini esensi atau makna di balik kisahnya luar biasa sekali. Masya Allah, betul. Bagaimana Islam memang adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya, begitu sangat baik terhadap seluruh isi alam semesta. Nah, selanjutnya Ustaz Maulana, izin bertanya nih. Aku tuh penasaran ya. Ya, siapa sih the first man yang bisa
masuk ke dalam surga. Nah, terus Masya kita Allah. bisa nggak sih seperti beliau gitu memasuki surga juga gitu? Aku penasaran banget. Mau nggak? Mau dong. Mau nggak? Mau banget. Yuk kita bermaulid yuk. Ayo. Apa tuh? Mau penjelasannya? Izin Habib. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak jamaah Islam Tinda yang setia mengikuti taklim, belajar bersama-sama untuk mudah-mudahan ini menjadi majelis yang mengantarkan kita ke dalam keridhaan Allah. Karena di antara taman-taman surga, taman-tamannya malaikat, untuk hadir malaikat adalah majelis-majelis di mana ada ilmu yang dibahas. Dan inilah mudah-mudahan kita bisa sama-sama masuk ke dalam jannah, masuk dalam surga. Nah, buat pertanyaan Mikdad ini menarik juga nih. Siapakah yang pertama masuk surga? Siapa sih? Yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, di antara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pertama masuk surga? Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar kan pertama. Oh, yang pertama. Pertama kan? Kalau Nabi kan udah Udah jelas, jelas. sudah dijamin oleh Udah Allah. memberikan syafaat, justru kita minta tolong. Nah, ternyata lah kan Sayyidina Abu Bakar udah jelas. Ternyata ada 3 lagi yang pertama masuk surga Siapa dari lagi? umatnya Nabi. Yang pertama ya ini orang yang mati syahid dan tidak ada sangkutannya, tidak ada masalahnya. Jangan sampai juga ada mati syahid tapi tidak ikhlas keluarganya lah dan sebagainya. Ini yang ikhlas keluarganya, tidak ada sangkutannya. Kemudian yang pertama masuk surga yang berikutnya adalah orang yang fakir, jelas-jelas fakir tapi tidak mau mengemis. Allah. Ini hebat ini. Ada orang fakir tapi tidak mau. Jadi makanya bagusnya zakat itu, antarkan zakat itu. Supaya orang sebelum mengangkat tangannya untuk meminta-minta. Jadi berikan zakat, bagikan zakat sebelum orang datang meminta. Nah, ada lagi. Yang berikutnya adalah budak. Ini yang ketiga. Budak yang disibukkan dalam mengingat Allah. Dia budak loh. Bagaimana budak itu? Terbelenggu oleh tuannya, tertahan oleh tuannya, tapi dia tidak terlalaikan untuk mengingat Allah. Dari 3 orang inilah kita bisa masuk dalam pintu surga untuk bisa masuk lebih awal. Kalau dalam surah Al-Waqiah kan ada yang masuk, ada yang berarti kanannya, sebelah kanannya masuk surga, kirinya masuk neraka. Ya. Tapi ada wasabiqun as-sabiqun. Siapa itu? Orang yang terdahulu masuk surga. Nah, siapa itu? Orang yang jadi panitia juga. Oh, jadi gimana tuh maksudnya Ustaz? Iya, kalau ada acara, siapa yang dulu masuk? Panitianya. Panitianya. Sebelum datang penonton, Kan, sebelum cek datang sound siapa? dulu cek kan sound dulu. biasanya. Siapa itu? Panitianya. Panitianya. Jadi berusaha untuk menjadi panitia-panitia kebaikan. Masya Allah. Kenapa? Pengurus kebaikan, pengurus majelis, yang Iya. jemput ustadz, yang menjemput habib, yang membuat acara, itu enak itu. Betul, betul. Nanti dia juga ditolong masuk surga yuk. Ayo. Nah, makanya disebut ada orang muslim, mukmin, muttaqin, tapi ada orang yang mukhlis, Wah. orang yang ikhlas. Panitia siapa itu orang ikhlas? Orang-orang yang masuk dalam kategori kepanitiaan kebaikan. Masya Jadi bukan panitia surga. Bukan panitia surga. Lebih bagus panitia kebaikan. Panitia kebaikan. Karena kita tidak tahu siapa yang masuk surga. Betul. Perlu diralat berarti ya. Bukan panitia surga tapi panitia kebaikan. Iya. Jadi banyak-banyaklah Kita beramal rubah. dalam kebaikan. Kita rubah panitia kebaikan. Siapakah aku panitia acara maulid? Aku panitia Isra Mi'raj. Itu Aku baru mantap. Karena kita nggak tahu siapa yang akan masuk surga ya. Iya, jadi kalau begitu, oh ini dulu panitia, kalau begitu kau dulu masuk surga deh. Wah. Masya Allah. Baik Ustaz Maulana, terima kasih. Tapi Ustaz, maaf nih, kayaknya di jamaah yang di rumah udah nggak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oh berarti saya yang baca. Allahu Akbar. Ini saya yang baca. Iya, Kali minta ini. dibacain sama Ustaz Kali Maulana ini saya nih. yang baca. Kenapa dia lari ke saya? Ya Allah. Rusuh banget sih, kenapa sih? Mentang-mentang baru isi bensin. Wih, nggak bisa. Saya khawatir dia nggak bisa belok dia. Ngerjain. Nggak lulus itu tes SIM-nya tuh kayaknya tuh. Dari Amba Allah, dari Karawang, tanggal 26 September Masya Allah, Karawang. 2022. Silakan dibaca. Kan osnya. Oh ya, padahal ini kalau Ustadz Maulana pasti semangat banget warga Karawang. Baik. Dari Karawang nih, halo Karawang semuanya. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane lagi super kesel nih sama teman Ane. Kayaknya bukan Ane doang deh yang kesel sama dia. Semua teman kelas juga kayaknya kesel sama dia. Wajar kan?
kita cari kesenangan seperti dengerin lagu. Kadang dia suka langsung ngomelin kita dan bahkan langsung bilang haram. Terus Bib, kita lagi asik makan, terus masih ada yang tersisa makanannya, langsung dia ngomel-ngomel kasih tausiah. Aduh Bib, ribet banget ya pokoknya. Udah merasa dia paling segalanya. Terus bagaimana ya Bib caranya kasih tahu ke teman aneh? Kadang orang ada yang terima, ada juga yang merasa tersinggung. Waduh, ini curhat sama teman sekelasnya nih. Mudah-mudahan teman sekelasnya nggak nonton, ini bisa jadi masalah. Oke baik, insya Allah ini pertanyaannya akan langsung dijawab sama guru kita. Insya Allah akan dijawab sama Habib Syauqi. Ya. Ustaz, Habib. Bang Mikdad. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita nikmat sehat afiat. Yang nikmat ini harus selalu kita syukuri, dan agar kalau kita bersyukur bertambah nikmat tersebut, dan kita berdoa mudah-mudahan dengan nikmat sehat afiat dalam iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala izinkan dan pantaskan kita yang banyak dosa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita jangan terlalu keras-keras banget sama orang. Karena ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad berkumpul semuanya ada di Nabi. Nabi tegas, tapi di sisi lain juga Nabi lembut. Nabi Muhammad bijak dalam segala sesuatu. Tapi Nabi besar Muhammad juga sangat kasih dan sayang. Kata Nabi apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudah, jangan persulit. Jangan nyulitin orang mulu. Kita gimana sih kalau kita pengen sesuatu atau ada kebutuhan, ada kepentingan, orang buat sulit keperluan kita, bagaimana? Kesel kita. Ente ngeselin banget, kamu nih bikin saya pusing. Gampangin urusan orang, mudahin urusannya. Jangan dikit-dikit haram, dikit-dikit neraka. Udah kayak sorga neraka, dia punya kunci serapnya. Ya, basyiru wala tunaffiru, kasih kabar gembira. Jangan kebanyakan kasih buruk. Walaupun memang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang sorga, juga mengabarkan tentang neraka. Cuman kesian orang-orang yang baru pada hijrah, orang-orang yang baru pada tobat. Kalau ditakut-takutin mulu, akhirnya mereka, Allah, bingung dia. Mereka juga kalau ngelihat kita ribut-ribut mulu, bingung. Ya Allah, ribut mulu, nggak jadi dah. Begitu akhirnya. Kebanyakan orang sekarang demen ngambek. Itu dia, Gede ngambeknya. Jangan jadi orang yang ngambekan. Jangan jadi orang yang baperan. Hidup kita di dunia nih, pertama, ya, kita bakti kepada kedua orang tua kita. Kedua, biar gampang nih diri kita nih hadir ke majelis-majelis. Ya, ketika ada orang nasehatin kita, ya udah, walaupun kadang-kadang rada pahit nasehatnya, kita terima selagi itu baik. Cuman ingat, yang nasehatin pakai adab sama akhlak. Yang nasehatin pakai adab sama akhlak. Nasehatin semata-mata pengen itu orang jadi baik, bukan nasehatinnya pakai nafsu. Haram. Ya. Nasehatin pakai adab dan akhlak. Karena kita umat Nabi SAW dalam agama Islam nih, ulama tuh berbeda-beda pendapat, ya. Wal khilaf bainal ulama rahmah. Perbedaan pendapat antar ulama itu rahmat, kasih sayang buat kita. Coba kalau ulama cuma satu pendapat, ini haram, sedangkan yang masih mengerjakan, gimana? Dosa mereka. Ulama tuh berbeda pendapat, tujuannya apa? Rahmat, kasih sayang buat kita. Kita yang model-model bangsa-bangsa umat-umat yang kagak sabaran, umat-umat yang masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita dan jaga persaudaraan dan persatuan kita. Amin. Allahu a'lam. Luar biasa. Bentar, ngomong-ngomong. Duh, Apa sih? aduh, Apa? Cari apa sih? aduh, mana ya? Tadi Maaf di sini. ya, Bib. Maaf Saya ya, tuh ikutan. Kalau ada orang lagi mencari sesuatu, aku ingin bantuin. Cari apa? Ini Ustadz, cari pertanyaan jamaah. Kenapa sih Ustadz? Mikdad, nggak begitu juga cara nggak cari-carinya. Sejak saya kan panik. Kirain apa yang... Ya udah, saya mau lanjutin dulu cari pertanyaan jamaah. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Gimana sih tadi taruh sini kalau nggak salah kok hilang?